Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang merinding banget. Sosok ini tiba-tiba muncul di hadapan kamu. Oke, kita akan cek ya, siapakah dia? Seseorang itu yang akan muncul ke hadapan kamu. Apakah dia orang yang kamu harapkan? Nah, kita akan coba bahas. Tapi ingat ya teman-temanku Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek di sini energi seseorang yang akan muncul ke hadapan kamu. Dan ini membuat kamu merinding banget ya. Karena mungkin juga kaget kok tiba-tiba muncul gitu ya. Siapa dia? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, kita akan coba lihat siapakah dia. Wah, seseorang ini dia menyembunyikan sesuatu dari kamu. Dulu awalnya, seseorang ini mungkin sudah menyukai kamu, tapi lebih memendam rasa itu. Kenapa? Karena mungkin saja kamu itu sudah punya yang lain, atau dia tidak ingin kamu mengetahui kalau dia itu suka sama kamu gitu loh. Mungkin dia orangnya pemalu kali ya. Terus orang ini seolah kayak menutup diri dulunya. Nah, tapi tiba-tiba aja dia akan membuat kamu merinding gitu loh. Muncul ke hadapan kamu. Mungkin dulu kamu juga suka sih liatin dia. Tapi tiba-tiba aja nih muncul gitu. Mungkin saja ada sebuah takdir yang akan mempersatukan kamu dengan dia. Semoga ya. Nah, dan aku melihat sosok ini mungkin akan muncul ke hadapan kamu dengan punya tujuan tertentu, punya keinginan tertentu. Ya, arti kata rasa cintanya itu bisa juga buat untuk membahagiakan kamu, atau dia ingin membuat ya kamu itu naik derajatnya. Arti kata ada rasa empati yang dia miliki untuk kamu. Nah, ini keinginan dia ya. Mungkin saja ya, nanti kita akan coba klarifikasi dari kartu tarot. Ada juga nih seseorang yang seperti ingin memberikan kamu hadiah, ya, memberikan kamu sesuatu, dia tiba-tiba muncul ya ke depan kamu. Mungkin saja dia pengen memberikan hadiah gimana apa gitu ya. Mungkin saja dia memberikan apresiasi buat kamu karena kamu sudah membantu dia dulunya, atau kamu sudah peduli sama dia dulunya, ya, yang mengangkat dia keluar dari keterpurukan, mungkin itu kamu. Jadi sekarang dia seperti ingin membalas budi itu ke kamu, seperti dia ingin membuat semuanya itu intinya biar lebih indah gitu loh, biar hatinya senang, kamu juga senang, dan aku kayak ngerasa nih terbantu oleh kamu gitu loh. Itu ungkapan perasaan dia ke kamu ya. Nah, di sini ada seseorang yang mungkin begitu sangat apa ya, kayak dia suka sih ngeliat kamu. Karena dia kayak apa ya, kayak ngefans gitu loh sama kamu ya. Seseorang ini melihat kamu itu orang yang anggun, kalau kamu perempuan ya. Kalau kamu laki-laki itu dia melihat kamu itu orang yang kayak gentle ya. Nah, itu membuat dia kayak kagum sama kamu. Mungkin saja dia nggak bisa menahan kekagumannya, terus dia pengen pengen mendekat, pengen menunjukkan, kalau aku itu pengen loh untuk dekat dengan kamu, mengenal kamu aja udah cukup gitu loh. Ya, itu ada sih orang-orang ini tiba-tiba muncul. Ya, itu membuat kamu kaget. Dan kamu juga heran, kenapa sih apa yang dia dari aku gitu loh. Apa yang dia inginkan dari aku? Kamu juga bertanya-tanya di sini. Ya, pasti akan ada kamu ketemu dengan orang-orang seperti itu. Nah, di situ mungkin kamu harus berhati-hati. Ya, tidak semua orang itu kita lihat baik luarnya, tetapi kita juga harus mengenal dia di dalamnya juga ya. Oke. Nah, apalagi? Ini ada seseorang yang mungkin bisa dikatakan orang ini seperti punya kuasa, punya power gitu ya. Punya power, terus dia itu tiba-tiba aja muncul ke depan kamu. Dan dia punya keinginan. Mungkin saja keinginan dia ini ya
untuk mengajak kamu kah, untuk berbisnis, atau mungkin, join bisnis begitu ya. Karena seseorang ini dia memahami kalau kamu itu orang yang berkualitas. Dia seperti mengerti tindak tanduk kamu itu ya, sepak terjang kamu, dia tahu. Sehingga akhirnya dia datang, tiba-tiba muncul, datang ke kamu ya, dan dia seperti ingin mengajak kamu berkolaborasi. Begitu. Ini yang aku lihat dari energi seseorang ini. Nah, aku merasa ya, seseorang ini bisa dikatakan ada yang tujuannya baik, ada yang tujuannya mungkin ya awalnya baik ya, tapi nanti kita akan coba lihat ya dari kartu tarot ya, seperti apa cerita sebenarnya ya. Oke, kita akan coba lihat dari kartu ini ya. Oke, sebentar ya. Kita akan coba lihat apa sebenarnya yang terjadi saat seseorang ini muncul. Apa yang terjadi selanjutnya? Saat seseorang ini muncul, sosok ini muncul ke hadapan kamu. Ya. Kita akan coba lihat apa yang akan terjadi saat seseorang ini akan muncul ke hadapan kamu. Dan kita akan coba cek juga untuk zodiak-zodiaknya ya. Siapa-siapakah dia? Nah, di sini ada Four of Wands. Ada Ace of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi. Nah, di sini jelas sekali bahwasanya ada yang ingin datang ke kamu, ada yang ingin yang tiba-tiba muncul ke hadapan kamu. Ya, dia seperti udah nggak tahan untuk menikah dengan kamu. Dia seperti sudah nggak tahan ya untuk bertemu dengan kamu, berkomitmen dengan kamu, hidup bersama dengan kamu. Ini dia. Dia merasa kayak kalau hidup dengan kamu itu ya kayak damai gitu ya, tenang gitu ya, nyaman gitu. Nah, ini yang diinginkan. Jadi seseorang mungkin di salah satu di antara orang-orang ini ya, dia seperti ingin ya untuk berkomitmen ya. Dan sini juga aku lihat. Nah, ini juga terbaca. Sosok ini datang kepada kamu mungkin seseorang yang punya power tadi dan dia seperti, "Oh, ini loh ada kesempatan buat kamu. Ya, mau nggak kamu bekerja di sini atau join bisnis dengan aku? Ya, ini ada peluang." Ini itunya gitu. Mungkin ya, tapi kamu juga tetap mempelajari situasi dan kondisinya. Jangan asal kamu terima. Mungkin saja ini orang mungkin orang baru kamu kenal dari rekan-rekan bisnisnya kamu yang lain, rekan kerja kamu yang lain gitu ya. Nah, tapi nggak juga ada salahnya kita untuk mengenal dia lebih dekat gitu. Oke. Nah, di sini ada juga eh ada King of Cup, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini juga wah, ada Queen. Ini sepertinya ada cinta yang terbalaskan ya nantinya ya. Ini sepertinya cukup banyak perasaan ya. Ada Two of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi. Nah, ini ada The World. Ini zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Jadi di sini aku melihat ada ya beberapa dari dia yang akan datang kepada kamu untuk berkomitmen, untuk menikah ya. Karena dia kayak ngerasa nih bahagia bersama kamu ya. Nah, kalau aku lihat dari energi seseorang itu, dia adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab. Kalau dia laki-laki ya, dia orang yang punya cinta yang cukup besar kepada kamu. Nah, ini juga seolah-olah kamu dengan dia itu punya chemistry. Ini ada king dan queen ya. King dan queen. Jadi masih intinya sama-sama punya perasaan. Nah, mungkin di awalnya hubungan kamu dengan dia itu kayak sulit. Sulit banget ya untuk bersama. Bahkan sempat bersama lalu terpisah. Namun karena kamu dengan dia itu soulmate, twin flame, mereka akan bertemu, ya, dipertemukan lagi oleh takdir. Ya, di sini terlihat jelas sekali. Perasaan cinta masing-masing memang sempat ya, kamu terpisah dengan dia, kamu terjeda dengan dia, terus kamu itu kayak ya merasa kesepian, seperti tidak menemukan yang lain gitu loh. Yang dipikiran itu hanyalah kamu ataupun dia, ya. Sehingga saat dia udah kayak, oh aku nggak tahan lagi nih, pengen ketemu kamu, dan aku pengen untuk berkomitmen dengan kamu. Ya, mungkin saja dia itu seperti ingin membuat kamu bahagia, menaikkan derajat hidup kamu, ya, menaikkan level hidup kamu, di mana mungkin kamu yang stuck, entah itu di keuangan, di cintanya kamu, ya, dia seperti kayak tersentuh hatinya untuk bisa membahagiakan kamu, dan itu dari ketulusan hatinya ya.
Nah, jadi udah nggak sabar pengen ketemu dengan kamu di sini untuk membahagiakan kamu. Semoga ya, aminkan saja. Nah, di sini ada Ace of Cup. Nah, ini jadi kita ambil dua-dua. Ada Two of Cup, ada Ace of Cup. Jadi kamu dengan dia itu mungkin saja di suatu pertemuan yang tidak terduga juga. Dan pertemuan inilah yang membuat hati kamu dengan dia itu kayak ngerasa ada kecocokan. Ya, mungkin sempat sih bertemu sementara. Terus setelah terpisah, itu saling memikirkan. Nah, makanya dia udah nggak tahan, udah nggak sabar. Kayak, kenapa sih aku mikirin kamu? Kok aku mimpiin kamu? Dan aku juga nggak habis pikir, kok bisa gitu loh. Di setiap hari-hariku, di setiap kegiatan aku selalu memikirkan kamu. Nah, itu membuat dia kayak merasa, oh, ini mungkin ada kesempatan. Mungkin ada ini peluang bagi aku. Peluang aku untuk bisa bersama dengan kamu gitu loh. Jadi seseorang ini kayak ngerasa pertemuan ini mungkin sudah ditakdirkan untuk kamu dengan dia. Makanya tiba-tiba aja muncul. Apalagi saat kamu mungkin lagi dalam proses healing, dalam proses penyembuhan, karena di sini ada sebuah karma yang mungkin sedang kamu jalankan, ya. Karma apa? Mungkin saja, entah itu kamu yang dulu pernah menyakiti seseorang, kita nggak tahu ya. Terkadang omongan kita menyakiti seseorang, menyinggung perasaan orang. Jadi kamu lagi menjalankan karma, di mana kamu kayak ngerasa sedih aja, punya pasangan lalu ditinggalkan. Mungkin saja kita anggap itu adalah sebuah penebusan dosa kita ya. Nah tapi, kamu bisa melewati itu semua. Nah saat itu, saat kamu benar-benar ikhlas ya, saat kamu benar-benar udah kayak, ya aku lepaskan hidup aku untuk diri aku ataupun untuk karma yang aku jalankan gitu loh. Nah, di situ akhirnya kamu merasa ada hal-hal yang tidak terduga yang datang tiba-tiba. Seolah-olah malaikat itu mengaminkan ataupun merestui apa yang memang sudah kamu jalankan di sini. Ya, kamu ikhlas, kamu tulus, dan arti kata ada kebaikan yang datang kepada kamu. Nah, saat kamu ditinggalkan, disitulah nantinya kamu akan bertemu dengan orang yang tepat. Karena kamu sudah ikhlas, mengikhlaskan apa yang terjadi pada kamu. Kamu sudah bisa berdamai dengan diri kamu, ya. Nah, ini terjadi. Ini terbaca ya. Kita akan coba lihat dari segi percintaannya kamu, oke? Jadi kita akan coba bahas di sini, oke, bagaimana percintaan kamu sebenarnya? Ini lebih kepada percintaan ya, kalau aku lihat ya. Oke. Ya. Nah, di sini ada grounding, ada stability. Nah, ternyata seseorang ini benar-benar kayak ngerasa dia itu hidup dengan kamu itu stabil, punya kestabilan gitu ya. Ada kestabilan dalam kehidupannya dia di sini, ya. Nah, ini ada. Dan dia merasa ada pertumbuhan, ada perkembangan dari cinta yang dia miliki. Yang awalnya mungkin tadi antara kamu dengan dia hanya sebatas komunikasi aja, ya mungkin berjauhan, komunikasi di handphone atau di WhatsApp ya, di dunia maya gitu ya. Tetapi di sini kamu akan merasa ada perkembangan. Dia sudah mulai menunjukkan keseriusannya, dia mulai mendatangi kamu, dia mulai bertemu dengan kamu ya. Dan karena itu sebuah tujuannya. Karena di sini aku melihat ya seseorang ini ternyata pernah terkoneksi dengan kamu atau pernah menjalin hubungan dengan kamu. Tapi kamu dengan dia itu saling meninggalkan. Nah, dan dia saat kamu dengan dia terpisah, saat kamu dengan dia terjeda hubungannya ya, saling tidak berkomunikasi. Di sini dia merindukan kamu. Dia selalu mikirkan kamu. Seolah-olah dia kayak ngerasa aku ini punya masa depan bersama kamu gitu loh. Ya. Dia seperti kayak merasakan ada masa depan bersama kamu. Oke. Jadi dia seolah-olah kayak dia selalu stalking kamu nih. Dia banyak belajar dari masa lalu dulu. Mungkin juga ya, di masa lalu dulu itu dia menjadi orang yang ego, dia menjadi orang yang kayak arogan, atau dia itu orang yang cuek begitu ya. Tapi di sini dia mencoba untuk merubah semuanya. Introspeksi diri, dia mencoba untuk menata kembali ya. Dan pada akhirnya ada satu hal yang mengejutkan buat dia. Nah, mungkin bisa saja tiba-tiba kamu bertemu dengan dia ya di sini ya. Dan itu menjadi sebuah acuan bagi dia bahwasanya, oh mungkin ini takdir gitu loh. Dan aku bertemu lagi dengan kamu. Ternyata afirmasi aku itu memang diwujudkan oleh Tuhan. Karena itu juga sebagai dari doa kamu ya. Apalagi mungkin kamu selalu berdoa untuk dia, berdoa untuk hubungan kamu dengan dia atau dia di sini. Karena ini energinya juga bisa vice versa ya. Oke. Nah, di sini kamu dengan dia benar-benar sudah intinya sudah healing lah, sudah sembuh dari energi-energi masa lalu.
Mungkin ini juga tentang kamu dengan dia ya, karena kamu dengan dia dulunya mungkin pernah saling menyakiti, karena sama-sama toksik ya. Tapi di sini mungkin kamu lebih introspeksi diri, kamu bertransformasi dan dia juga seperti itu ya. Nah, terjadilah ya sebuah perubahan dalam hidup kamu, dalam hubungan kamu dengan dia ya. Nah, inilah merinding juga ya jadinya sosok ini yang ternyata diam-diam sudah memantau kamu, diam-diam sudah stalking kamu ya, atau dia pernah terhubung dengan kamu, dia mulai mencari kamu lagi, dia mulai mendekati kamu lagi. Karena ada keinginannya begitu kuat ya, terhadap keinginan dia ini ya ke kamu ya, sehingga dia mencoba mencari cara bagaimana supaya bisa bersama dengan kamu ini. Kita akan coba lihat ya siapa dia, inisialnya ya, inisialnya siapa aja. Sosok ini mungkin tiba-tiba aja ya muncul di hadapan kamu. Ternyata ya tujuannya ini dari kartu tarot sih ada keinginan kuat ya untuk menikah dengan kamu. Ini salah satunya ya. Oke. Ada C, mantan terindah. Z, mantan terindah. Nah, inilah dia. Sosok yang mungkin tiba-tiba aja muncul ke hadapan kamu. Dan kalau mantan terindah ini biasanya ya dia ingin kembali ya. Seperti kata kartu ini yang mengatakan ya, yang menunjukkan seperti itu. Oke, dan di sini ada Q dan L, orang baru kenal teman ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang tidak ingin terkoneksi dengan orang lama, tapi kamu lebih memilih orang baru. Mungkin saja di pertemuan singkat ini itu terjadi sebuah rasa yang memang sulit dilepas ya. Ada L, teman berantem. Nah, kamu dengan dia dulu mungkin jadi teman berantem. Terus tiba-tiba ya kalau berantem itu kan biasanya kan jadi cinta ya, benci-benci tapi cinta gitu. Nah, di sini ada H, saudara teman. Nah, kamu mungkin ada dengan seseorang, dengan teman, dan teman kamu itu punya saudara. Kamu sering ke rumah dia, kamu sering bareng bareng dengan dia, tahu-tahu tiba-tiba ketemu dengan saudaranya dia gitu ya. Ya udah kenalan. Itu siapa gitu ya. Kadang kan kenalnya seperti itu ya. Karena kita nggak tahu ya jodoh ini datangnya tiba-tiba, datangnya kapan, kita nggak tahu. Nah, kamu yang akan menyadari bagaimana prosesnya. Jangan-jangan ya ini nih jodoh aku. Nah, intuisi intuisi kamu akan mengatakan seperti itu. Oke. Nah, oke buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan apapun terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.